I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out and weighed, but I still can't forget if I wanted to. Perkenalkan, nama saya Halimatus Nadiana dengan NIM 20011110010. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Sufani dengan NIM belakang 011. Nama saya Fiska Mukhtarita Lorenza dengan NIM belakang 14. Perkenalkan, nama saya Priscilla Regina Pramesti Wibawa dengan NIM belakang 018. Perkenalkan, nama saya Fadia Nisa NIM 346. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Ziki dengan NIM belakang 326. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Kristiana dengan NIM belakang 308. Apa itu keadilan? Keadilan menurut filsafat hukum Aristoteles dalam retorika mengemukakan bahwa keadilan adalah cita-cita semua orang yang harus dipertahankan dalam semua bidang kehidupan. Kemudian dikemukakan juga oleh Ulpianus, seorang ahli hukum Romawi, yang menegaskan justita es perpetua et constant voluntas jus suum cui qui tribuendi. Artinya, keadilan adalah suatu keseimbangan yang berisi berilah kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Keadilan dalam hukum positif Indonesia dapat dilihat pada jurisprudensi, adalah hukum dalam praktiknya. Pancasila dan filosofinya dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal-pasalnya. Pasalnya, Undang-Undang Dasar dirumuskan dalam hukum perundang-undangan dalam segala bentuknya adalah hukum in agmen dan in abstracto. Posisi kasus ini merupakan posisi kasus dari kasus korupsi Nasruddin pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 memberikan vonis 4 tahun 10 bulan dengan denda sebesar 200 juta rupiah kepada terdakwa M. Nasruddin. Keputusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. Selain itu, majelis hakim tidak menyita harta kekayaan Nasruddin sebagaimana layaknya putusan pada kasus pidana korupsi. Contohnya, hakim pada kasus korupsi pada terdakwa Gayus Tambunan dan denda sebesar 300 juta rupiah. Lalu apakah layak putusan hakim pada terdakwa M. Nasruddin dikatakan adil? Kemanfaatan dan kepastian hukumnya seperti apa? Dalam persidangan, Nazarudin melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim menganggap Nazarudin selaku penyelenggara negara terbukti menerima suap dari manajer marketing PT Duta Negara Indah Muhammad L. Idris sebesar 4,6 miliar. Dengan bukti cek dari L. Idris kepada terdakwa melalui anak buah Nazarudin, Julianis dan Oktarina selaku staf keuangan PT Permai Group. Pemberian itu merupakan komitmen fee dari PGI ke PT Anak Negeri, anak perusahaan milik terdakwa. Majelis melanjutkan dengan tindakan korupsi ini Nazarudin telah melakukan kejahatan luar biasa dengan merugikan negara. Izin melanjutkan bahwasannya dalam hal ini analisis kasus dari korupsi Muhammad Nazarudin perlu kita cermati secara bersama. Apakah dalam hal ini putusan dari majelis hakim menyatukan vonis 4 tahun 10 bulan penjara bagi saudara Muhammad Nazarudin itu dinilai tepat berdasarkan keadilan, kemudian juga kepastian hukum, ataupun itu ketidakadilan ataupun ketidakpastian dari hukum itu sendiri. Perlu kita pertimbangkan kembali bahwasanya dalam hal ini putusan hakim harus bukan semata mengacu kepada pasal 183 KUHP yang mana harus minimal ada 2 bukti, akan tapi ada halnya pertimbangan hukum. Dalam hal ini kewenangan ataupun dalam hal ini hakim itu sendiri harus menentukan berbagai situasi dan juga kondisi di sosial masyarakat itu sendiri, yang mana itu menjadi acuan-acuan dari putusan dari majelis hakim itu sendiri. Demikian. Pemikiran kritis dan sistematis. Menurut Perry dan Potter 2015, berpikir kritis adalah suatu proses di mana seseorang atau individu dituntut untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi untuk pembuatan sebuah penilaian atau keputusan berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Pada analisis kasus M. Nazarudin di atas, berdasarkan pemikiran kritis menggunakan metode 5W+1H. Menurut Abdul Qadir Muhammad, berpikir sistematis adalah berpikir serta berbuat bersistem, yaitu berurutan, runtut dan tidak tumpang tindih.
dan sistematis. Menurut Perry dan Potter 2015, berpikir kritis adalah suatu proses di mana seseorang atau individu dituntut untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi untuk membuat sebuah penilaian atau keputusan berdasarkan kemampuan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman. Pada analisis kasus M. Nazarudin di atas, berdasarkan pemikiran kritis menggunakan metode 5W1H. Menurut Abdul Qadir Muhammad, berpikir sistematis adalah berpikir serta berbuat sistematis, yaitu berurutan, runtut, dan tidak tumpang tindih. Untuk berpikir sistematis, dalam kasus ini Nazarudin selaku penyelenggaraan negara terbukti menerima suap dari manajer marketing PT DGI Muhammad L. Idris sebesar Rp 4,6 miliar. Hakim Hardi Agustin membeberkan pemberian cek dari L. Idris kepada terdakwa dilakukan melalui anak buah Nazarudin selaku staf keuangan PT Permai Group. Pemberian itu ialah komitmen fee dari DGI ke PT anak perusahaan milik terdakwa dalam penangkapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menganalisis kasus M. Nazarudin di atas berdasarkan pemikiran kritis menggunakan metode 5W1H. Yang pertama yaitu buat masalah apa yang sedang dibahas mengenai kasus korupsi M. Nazarudin. Yang kedua, siapa mengalami kasus tersebut? M. Nazarudin sebagai tersangka. Yang ketiga, where, di mana masalah tersebut terjadi di Jakarta. When, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Pada tahun 2012. Yang keempat, why, mengapa masalah tersebut terjadi? Karena Nazarudin memberi suap sebesar 4,6 miliar dari manajer marketing PT DGI Muhammad L. Idris. Pemberian itu merupakan komitmen fee dari DGI ke PT Anak Negeri, anak perusahaan memiliki terdakwa. Bagaimana masalah tersebut diselesaikan dengan putusan hakim divonis penjara 4 tahun 10 bulan dan denda 200 juta. Sekian, terima kasih.